lagi dengan saya David Ibrani. Saat ini saya ingin mereview mengenai DRX Blog. Ya, DRX Blog itu merupakan blog yang kita buat ya dalam berbentuk web base. Ya, kebetulan saya sedang membuat artikel mengenai robot process automation ya yang disingkat dengan RPA. Ya, ini sangat powerful banget toolsnya. Nah, ini saya sedang mengkombinasikan di DRX Blog ya. Ini seperti ini tampilan DRX Blognya. Nah, ini kebetulan tadi saya sudah membuat ya artikelnya. Oke, kita lihat. Ini sangat powerful banget ya. RPA ini robotic process automation ini ya, seperti kalau teman-teman lihat di video saya di channel YouTube saya ya, itu saya buat mengenai IG bot auto follow ya, terus juga membuat auto Shopee ya, scrap auto Shopee ya, itu sangat powerful banget gitu ya. Nah, terlebih kita mau lihat apa sih keunggulan robotic process automation ini ya. Nah, di sini kalau kita melihat ya, robot ini simple penggunaannya ya. Dia sangat mudah karena tinggal drag and drop saja, lalu kita tinggal publish, jadilah sebuah tools yang meringankan beban kita. Ya, walaupun banyak di luaran sana ya yang menjual jasa penjualan tools ya yang automation, tapi kita di sini bisa bikin sendiri ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya pasar dari teknologi ya, baik itu perusahaan atau perorangan, banyak juga keuntungan dan penjualannya ya, seperti apa sih RPA itu bisa bekerja dengan baik ya, dimana robot ini sangat membantu kita sebagai manusia itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada sebenarnya. Ya, jadi ini mempunyai manfaat atau potensi yang sangat tinggi ya. Kesulitan-kesulitan itu bisa terpecahkan ya, sehingga menjadi kemudahan-kemudahan yang kita bisa memperkecil kesulitan itu. Ya, jadi RPA ini sangat berguna banget lah istilahnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi keuntungannya apa sih ya dari RPA ini? Ada potensi besar apa ya di dalam RPA ini? Yang pertama itu peningkatan kepatuhan. Ya, jadi otomatis karena ini berupa robotik, ya dia pasti akan patuh karena kita yang sudah mengendalikan dan kita sudah men-setting si robotik ini untuk berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, ini tanpa coding sama sekali karena kita tinggal memasukkan drag and drop saja. Ya, jadi apa yang kita bisa pelajari ya, terus ada apa ya istilahnya tindakan-tindakan manusia yang tadinya agak sulit dikerjakan gitu ya, yang selalu berulang atau pengulangan, di sini kita bisa melakukan ya, sehingga kita tidak mengalami satu kejenuhan. Kita cuma setting satu kali lalu kita bisa mengerjakan, mengoptimasi atau memaksimalkan robot kita dengan sangat baik ya, karena robot yang kita buat lewat RPA ini mempunyai kemampuan manajemen yang pasti lebih baik. Karena apa? Itu sudah diatur sedemikian rupa ya, sehingga ini membuat peningkatan yang sangat signifikan ya, yang tadinya dikerjakan oleh manusia mengalami pengulangan yang menjadikan manusia itu jenuh ya, tetapi dengan pengalaman ini ya, kita membuat RPA ini semakin lebih memudahkan kita. Nah, ini kita bisa membuat juga automation strategi, teknologi strategi, baik di dalam pemerintahan ya, atau people, atau operating model, atau bot sekalipun kita bisa melakukannya. Jadi di sini resistensi dan orientasi karyawan itu kemungkinan besar dengan kemajuannya teknologi yang ada, pasti manusia akan tergerus oleh teknologi ya, digantikan yang namanya dengan robotik. Ya, jadi ini kita bisa memilih proses yang sangat tepat sebenarnya. Kita mulai ya, kita membiasakan diri kita tidak ketergantungan dengan orang lain, tetapi kita men-setting robot kita sendiri. Ya, ini bisa mengatasi tantangan
ya. Dan kita akan lihat keunggulannya. Yang pertama, saya bagi ini dalam 6 keunggulan. Yang pertama itu otomasi proses robot ya, yang sangat menjadi sumber daya kita ya secara maksimal. Itu yang pertama. Ya, banyak benefit-benefit yang kita bisa dapatkan dari RPA ini. Contohnya kita bisa menjual toolsnya, atau kita bisa bekerja sama dengan, atau kita menawarkan jasa kita kepada perusahaan, atau kita menjual booth yang kita bikin. Nah, seperti itu. Yang kedua, itu otomatis proses robotnya bukan lebih dari sekedar makro saja, tetapi ini merupakan sesuatu yang bisa membuat ya industri semakin kompetitif ya dengan adanya manusia dengan robot ini, sehingga kita yang sudah bisa melakukan yang namanya mengotomasi atau membuat robotik, proses automation ini, kita nggak akan tergerus ya dengan kemajuan teknologi yang semakin lama semakin ke arah robotik. Ya, jadi ini merupakan bukan sekedar makro saja, tapi representasi steno kita untuk yang berbasis kode itu, coding itu enggak lagi ya, udah enggak zamannya lagi. Kita tinggal hanya membuat drag and drop saja, kita sudah bisa. Ya, jadi alat ini seperti kalau di dalam apa ya istilahnya, istilah itu yin dan yang ya, hitam dan putihnya itu saling mengisi. Ya, jadi ada sinergi. Ya, tetap robotik ini karena dibuat oleh tangan manusia, tetapi robotik ini bisa sangat membantu manusia itu sendiri. Ya, seperti itu. Lalu yang keempat itu, robotik ini juga memungkinkan kita mempunyai komunikasi ya tingkat yang sangat tinggi. Jadi manfaatnya lebih terperinci ya. Manfaat yang sangat membantu lah ya dalam kita mengkomunikasikan sesuatu sehingga menjadi bernilai dan bermakna. Ya, sehingga yang kelima merupakan juga kita bisa menjadwalkan atau kita mengulang pengulangan itu yang terjadwal ya, sehingga memudahkan kita sudah buatkan jadwal dia mau kapan dijalankan dan apa yang harus dia lakukan. Terus yang keenam ini, robot automation ini juga mengatur ya antar muka, antar API dengan RPA itu juga sangat membantu banget. Dia sangat bisa robotik satu dengan yang lain itu bisa saling terkait. Itu yang luar biasanya. Jadi ya, untuk teman-teman silakan yang mau bergabung di RPA ya, kita sedang membangun RPA Indonesia ya, semoga ini menjadi satu jalan keluar ya untuk kita semua untuk membuat robotik proses automation. Oke. Inilah sekilas ya mengenai tentang RPA. Nah, ini saya buat di dalam DirectBlock ya, web base yang berbentuk blok ya. Kita sangat memudahkan karena ini di dalam pengelolaannya kita bisa mengelola blok kita ya. Seperti ini saya buat seperti e-shop, master jualan. Terus saya juga bisa membuat DirectBlock ya untuk membuat blog seperti itu, dan masih banyak lagi tools-tools yang lain yang bisa memudahkan kita. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam sukses untuk kita semua.